Khususnya untuk bangsa Indonesia, mengonsumsi daging kucing tentulah bukan hal lazim. Meski itu bukan berarti tak ada yang melakukan. Kasus yang terjadi pada tanggal 30 Januari 2021 lalu, hingga bikin geger jagat media sosial bisa dijadikan salah satu buktinya. Sebagaimana diberitakan akurat.co, kala itu seorang wanita ketahuan memakan kucing setelah sebelumnya memukul dan membunuhnya. Diungkapkan pula, kasus tersebut terjadi didasarkan pada kepercayaan pelaku, bahwa mengonsumsi daging kucing bisa mengobati penyakit asma. Jauh sebelum itu, di era perang kemerdekaan, mengonsumsi daging kucing sebetulnya bukanlah hal yang asing. Sugih-Arto dalam autobiografinya Sanul Daca, pengalaman pribadi Letnan Jenderal Purnawirawan Sugih-Arto, mengisahkan bagaimana saat pasukannya kelaparan. Mereka, secara tidak sengaja, memakan daging kucing. Itu terjadi di Cililin, Jawa Barat, kala Sugih-Arto berpangkat mayor dan memimpin Batalion 22 Divisi Siliwangi melawan pendudukan tentara Belanda. Kebiasaan makan daging kucing malah menjadi rutinitas bagi pasukan Terate, tentara rahasia tertinggi, di Front Subang, Jawa Barat. Menurut komandan mereka Jenderal Mayor Mustopo, hal tersebut harus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan tempur para pasukannya yang terdiri dari para ekskriminal. Pertanyaannya, benarkah daging kucing bisa mengobati asma dan meningkatkan kemampuan tempur? Allahu alam. Sepertinya belum ada penelitian ilmiah yang berhasil membuktikannya. Tetapi jika pertanyaannya adakah orang yang masih mengonsumsi daging kucing saat ini? Jawabannya, ada. Laporan Detik.com menyebutkan, setidaknya ada 5 negara di dunia yang masyarakatnya masih mengonsumsi daging kucing. 1. Cina, 2. Vietnam, 3. Italia, 4. Peru, dan 5. Hawaii. Hukum mengonsumsi daging kucing dalam Islam. Disebut Kiai Haji Abdurrahman Dahlan, anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI, dalam Halal Muidotor, ada beberapa hadits yang menunjukkan tentang itu. Beberapa di antaranya, yakni, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Hadits riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram. Hadits riwayat Muslim. Demikian juga Abi Salabah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring. Hadits riwayat Bukhari. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud hewan bertaring dalam hadits tersebut adalah hewan yang berbahaya bagi manusia, seperti singa, macan, macan tutul dan serigala, atau juga yang memakan daging seperti anjing dan kucing. Sebagian ulama ada juga yang mengharamkan keledai dan kera melalui hadits di atas karena keduanya memiliki taring. Dengan kata lain, mengonsumsi daging kucing adalah haram. Efek makan daging kucing dari sisi kesehatan. Dalam jurnal Consumption of Domestic Cat in Madagascar, Frequency, Purpose, and Health Implications, disebutkan, meskipun makan daging kucing memberikan suplementasi protein yang berguna dalam pola makan yang buruk, konsumsi kucing memiliki implikasi kesehatan masyarakat yang besar. Menurut dosen kesehatan masyarakat veteriner Sikia, Prima Ayu Wibawati, dokter hewan magister sains, sebagaimana diungkapnya di situs unair.ac.id, konsumsi daging kucing sangatlah tidak etis. Jika melihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Ternak memanglah hewan peliharaan, namun diperuntukkan untuk pangan manusia. Dari undang-undang itu jelas disebutkan, bahwa daging kucing bukanlah produk hewan yang masuk kriteria layak dikonsumsi manusia. Jadi ini merupakan tindakan penyalahgunaan. Apapun alasan pengonsumsiannya hanyalah dalih untuk menghalalkan dan membenarkan pendapat pengonsumsi tersebut, jelasnya. Tanpa jaminan keamanan pangan. Terdapat kebijakan pemerintah terkait pemotongan hewan di rumah potong hewan, RPH. Hal ini berkaitan dengan perlindungan konsumen, yaitu untuk memastikan konsumen mendapatkan produk yang aman, sehat, dan utuh, serta halal, untuk hewan yang halal. Sehingga dapat memastikan hewan tersebut memang layak potong. Prima menyebutkan, kucing memang tidak ada standarisasi pemotongan hingga pengolahannya. Sehingga memang tidak ada jaminan keamanan untuk dikonsumsi manusia. Potensi bahaya meatborne disease.
Potensi zoonosis terpampang nyata dari kegiatan konsumsi daging kucing, karena tidak memiliki standarisasi jaminan keamanan pangan. Berbagai penyakit meatborne disease seperti tuberkulosis, brucellosis, salmonellosis, botulism, staphylococcal meat intoxication, taeniasis, trichinosis hingga clostridiosis berpotensi menginfeksi pengkonsumsi daging kucing. Bahkan infeksi rabies pun dapat menyerang. Allahu a'lam. Terutut hiung